Saya cuma ingin bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih sekali ya teman-teman, kesabaran kalian nunggu saya live. Ayo Miss joget, yo wis mari joget re, ojo joget ae. Jadi terima kasih ya teman-teman, sudah menunggu saya Miss Yuni kegeeran kebaperen. Siapa juga yang nungguin? Kecepetan ngomong. Siapa juga Miss yang nungguin sih Miss? Waduh. Jadi terima kasih ya teman-teman yang selalu bersama saya menunggu cerita-cerita di setiap hari bersama saya. Terima kasih sekali. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih. Oke, satu hari ini saya memang capek, lelah. Jadi saya itu lagi ceritanya tadi itu lagi healing, lagi keluar, lagi jalan-jalan dan baca komen, baca ya refresh. Saya jujur hari ini memang nggak ngonten ya, pingin merefresh diri sendiri dengan keadaan. Dan saya sebelum saya mandi, saya baca satu komen yang membuat hati saya terenyuh. Saya nggak tahu harus ngomong apa sama kalian. Apakah pantas saya melakukan itu atau tidak? Saya sendiri tidak paham ya teman-teman ya. Saya nggak tahu harus ngomong gimana ya. Dosakah saya karena telah menjilat ludah sendiri? Salahkah saya jika saya menjilat ludah sendiri? Komen dong. Komen dong teman-teman, kasih saya jawaban dong. Salahkah saya jika saya harus menjilat ludah sendiri? Iya kan? Salahkah saya jika saya menjilat ludah sendiri? Ini pertanyaan buat kalian nih, sebelum saya berbicara yang lain-lainnya ya teman-teman ya. Karena menanggapi komenan yang tadi, tolong kasih tahu di WA saya ada Mbak, nomor WA saya banyak di share di mana-mana, boleh dicek. Salahkah saya jika saya harus menjilat ludah sendiri, melanggar kata-kata saya sendiri, di mana saya tidak akan menanggapi tentang Kamboja, di mana saya akan berhenti untuk menanggapi Kamboja. Tetapi banyaknya SMS, banyaknya duka yang ada di sana. Satu hari saya istirahat, saya merasa bahwa saya akan meneruskan. Saya akan terus meneruskan memberikan edukasi tentang Kamboja. Saya tidak bisa menutup mata saya untuk seolah-olah semuanya baik-baik saja. Saya akan tetap berjuang untuk teman-teman, memberikan edukasi tentang Kamboja. Saya akan teruskan. Mungkin saya mengkhianati kata-kata saya ya. Berat hati saya, karena kalian mungkin admin saya yang hanya bisa merasakan kegalauan hati saya ya. Beberapa orang saja. Admin saya ada 6 nih. Tentunya admin saya sangat jelas sekali, sangat tahu sekali di balik semua itu ada air mata, ada kecewa, ada ketakutan. Saya mencoba untuk menutup mata, menutup hati, menutup telinga, dan mencoba untuk menutup mulut saya untuk tidak berkomentar lagi tentang Kamboja. Tetapi jika saya membiarkan, sebenarnya sasarannya tetap sama, yaitu pekerja migran yang ada di negara lain. Karena mereka akan scamming teman-teman yang ada di negara-negara lain, termasuk negara Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan juga yang ada di Taiwan, Korea, Jepang, bahkan yang ada di Peru kemarin, Amerika, itu ditipu oleh scammer yang ada di Kamboja. Jadi pokok permasalahannya adalah di Kamboja. Jika kita tidak berhenti memberikan edukasi pada Kamboja, pada orang-orang yang akan berangkat ke Kamboja, maka scam itu akan terus. Kita tangkap beberapa orang
kita tidak memberikan edukasi pada orang-orang tersebut, orang-orang yang ada di kampung. Saya minta doanya, saya akan teruskan dan saya akan berjuang. Saya akan tetap memberikan edukasi dan sepertinya saya tidak akan berhenti sampai di sini. Saya akan tetap berjuang semampu saya, sekuat saya, karena tidak ada siapapun dan saya tidak ada perjanjian dengan siapapun bahwa saya wajib membantu. Tidak, ini semua dari hati saya yang paling dalam. Saya akan tetap teruskan dan tujuan saya hanya satu, memberikan edukasi bagi kalian yang tidak tahu bagaimana dan seperti apa kehidupan di luar negeri. Jadi buat teman-teman, saya tetap akan terus berjuang. Saya minta maaf jika kemarin saya mengatakan bahwa saya sudah tidak mau lagi ikut campur. Saya minta maaf karena kemarin saya sempat bilang bahwa saya tidak akan menanggapin kalian yang SMS telepon saya membahas tentang Kamboja. Tetapi hari ini saya katakan bahwa saya akan mencoba melakukan yang terbaik versi saya untuk terus memberikan edukasi tentang Kamboja, scamming tentang Kamboja. Buat mbaknya yang tadi komen, satu alasan saya tetap membantu ini karena kamu. Terima kasih mbak, menyadarkan saya bahwa saya tidak boleh berhenti hanya karena saya lelah. Lelah boleh berhenti sejenak, tetapi bukan berarti memutuskan untuk meninggalkan kalian yang ada di Kamboja. Tidak peduli siapapun yang menyakiti saya, tidak peduli mereka bilang itu hoa ataupun manipulasi atau apapun, saya akan terus Mbak Fitri. Terima kasih Mbak Fitri sudah menyadarkan saya, sudah membangunkan saya. Ya, saya akan terus memberikan edukasi ini. Terima kasih ya Mbak Fitri ya. Mbak Fitri ya tadi ya yang komen itu ya. Dan Mbak Fitri terima kasih sekali. Dan saya sangat bergembira sekali karena akhirnya saya ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Dan kemungkinan besar saya akan pulang ke Indonesia lagi. Jadi sebenarnya saat saya pulang ke Indonesia, maka bahasanya tentang Kamboja akan lebih dapat, dan saya akan berkoordinasi lagi dengan orang-orang yang pemangku jabatan yang ada di Indonesia. Jadi sekali lagi saya akan berkolaborasi dengan cybercrime, dengan Kementerian Wanita dan Anak, dan tentunya kita akan mencoba yang terbaik lagi ya. Saya minggu depan saya akan pulang ke Indonesia untuk menghadiri sebuah acara yang dimana sebenarnya saya tidak ingin hadir, tetapi karena Mbak Fitri tadi, saya mengambil keputusan untuk hadir. Jadi terima kasih para netizen saya yang membuat saya bangkit dan semangat lagi. Pokoknya I love you. Ini khusus buat kamu mbak. Dan next, sebentar ya, ada yang sudah telepon tadi karena ada beberapa orang yang sudah menelpon saya sebenarnya ya, sudah berkali-kali nelpon saya. Sebentar. Oke, saya akan menghubungi teman-teman lagi. Halo? Iya, Mbak.